Halo, selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di sini, saya dan Kang Cecep Burdansyah senior saya kedatangan tamu istimewa yang biasanya kita tuh lewat virtual terus ya, lewat Zoom. Nah ini kita tatap muka langsung, ketemu langsung, bisa ketawa-tawa langsung, bisa tanya langsung juga nih dengan Dr. Binsar Martin Sinaga di tema kita hari ini yang cukup menarik di edukasi seksual tentang celana dalam dan efeknya pada kesehatan pria. Dr. Binsar, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Dokter. Kang Cecep, selamat malam. Sehat ya kan? Dokter sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, Dok. Jadi kenapa kita pilih tema ini? Jadi banyak tuh sekarang pria-pria tuh lebih pilih pakai celana dalamnya tuh yang ketat gitu ya, underwear tuh yang ketat gitu ya. Jadi kan jangan sampai aset berharganya dia tuh jadi kayak kepanasan, nggak bisa napas gitu ya, Dok. Itu gimana ya, Dok? Sebenarnya tuh boleh nggak sih, Dok? Tapi kalau misalnya nggak pas atau nggak ketat juga, kalau longgar katanya nggak enak gitu. Jadi gimana ya, Dok ya? Jadi ini mitos sebetulnya. Oh gitu. Ya, Dokter. mitos. Semakin ketat celana dalam, ya ini tema kita kan? Iya. Semakin pembaca Tribun Warta Kota harus tahu nih, semakin ketat celana dalam, maka sirkulasinya makin bermasalah. Makin panas. Yeah. Nah, akhirnya kita dapati orang-orang yang suka memakai celana jeans ketat, celana dalam ketat, Yeah. naik motor tiap hari, ya bergetar kan? Nah, ternyata dalam kesehatan ya, kesehatan seksual gitu, Dok, ya? kesehatan reproduksi itu akan mengalami problem infertilitas. Oh gitu, Dok. Testisnya terganggu. Jadi semua yang berbau ketat ya atau panas ya akan mengganggu kesehatan testis. Katakan gitu, Dok. Dia tertekan, jadi sirkulasinya situasinya tuh panas kan. Iya. Sehingga akan mengakibatkan yang namanya kita tahu bahwa proses spermatogenesis itu 90 hari. Ya, pembaca Tribun Warta Kota harus tahu bahwa proses pembentukan sperma itu 90 hari. Ya. Sampai terbentuk sel spermatozoa yang matang. Ya. Pada waktu testis situasinya itu tidak bersahabat, Mbak Ari, Kang Cecep, maka akan mengganggu proses spermatogenesis. Akibatnya apa? Yang pertama terjadi proses kekurangan atau istilahnya terganggunya untuk spermatozoa dan akhirnya mengakibatkan kemandulan. Oh, sampai parah, bisa sampai seperti itu ya? Tidak sanggup. Jadi jumlah spermatozoanya berkurang, atau akan terbentuk spermatozoa yang imotil yang tidak bisa bergerak, atau yang ketiga bentuknya yang tidak sehat, tidak bagus. Ya. Nah, kita tahu bahwa secara WHO namanya analisa sperma, jumlah sperma yang normal itu harus di atas 20 juta per mililiter. 20 juta sel. Yang kedua, gerak atau motilitas itu harus di atas 50%. Lurus cepat geraknya. Bukan geraknya santai, lurus cepat. Nah, yang ketiga, bentuk morfologi yang bagus harus di atas 30%, Bari. Nah, kita bisa bayangkan kalau karena spermatogenesisnya ini terganggu, karena testisnya produksinya terganggu, akibat lingkungan situasi sekitar yang mengganggu, maka kita bayangkan proses yang namanya untuk fertilitas pasti terganggu. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kita tahu bahwa testis adalah pabrik pembentukan hormon testosteron. Spermatogenesis diatur oleh namanya sel Sertoli. Itu satu sel di dalam testis yang mengatur, memproses pembentukan dari yang namanya spermatozoa. Nah, yang kedua ada namanya sel Leydig. Ini untuk proses pembentukan hormon testosteron. Nah, jadi kembali di sini bahwa ternyata testis itu bisa terganggu, Mbak Ari, Kang Cecep, oleh situasi sekitar yang tidak bersahabat.
Di samping adanya varikokel. Varikokel itu adanya sirkulasi darah vena yang tidak tidak mendukung sirkulasi darah di testis. Akibatnya testisnya rusak. Itu karena terlalu ketat tadi sana dalamnya gitu. Bukan, problem pembuluh darah sendiri. Nah, walaupun pembuluh darahnya bagus, akibat situasi yang panas, celana ketat, celana dalam ketat, naik motor yang terlalu sering ya, berputar gitu, panas ya. Nah, itu situasi atau lingkungan sekitar yang tidak mendukung atau tidak bersahabat, itu yang akan mengakibatkan testis terganggu fungsinya. Walaupun pembuluh darah bagus. Itu nomor satu. Tapi yang kedua tidak sekedar itu, tapi juga pembuluh darahnya yang jelek. Nah, ini dua penyebab kenapa testis akan terganggu fungsinya dan akan mengakibatkan terganggunya fungsi seksual seorang pria dan fungsi fertilitas seorang pria. Mandul Kang Cecep, Bari. Bahaya dok ya. Bahaya. Saya temukan ada beberapa kasus azospermi, bahkan oligozoospermi. Artinya oligozoospermi itu jumlah sperma yang kurang dari 20 juta. Bahkan sampai azospermi 0. Akibatnya apa ya? Mandul. Gak bisa punya anak. Ya nggak bisa punya anak ya. Dan itu pengobatannya nggak cepet lah. Kalau sudah azospermi kan tekniknya walaupun ditambah hormon testosteronnya nggak bisa dok? Nggak membantu juga ya? Ya, karena begini Mbak Ari, kita harus tahu bahwa testis itu spesifik penanganannya. Oh gitu, baik. Jadi pada waktu dia mengalami oligozoospermi, mungkin kita bisa mengobati dengan catatan kalau dia berespon bagus, jumlah sperma akan meningkat, geraknya juga kita perbaiki dengan harapan yang namanya gerak ini bisa membuahi. Tetapi pada waktu kita temukan azospermi, nah ini masalah. Spermanya 0. Tidak ditemukan sperma di cairan ejakulat. Akibatnya apa? Kita akan ambil tindakan yang namanya biopsi testis. Ya, ada beberapa tekniknya. Jadi sperm injection, sperm aspiration. Jadi mesatesa itu. Jadi ada teknik-tekniknya. Sperma aspirasi. Itu biopsi. Nah, persoalannya kan itu blind. Blind artinya kan bisa mengakibatkan kerusakan testis juga. Nah, makanya efek dari celana dalam atau apapun yang ketat bagi seorang pria itu jelek. Bukan berarti satu kali pakai langsung bermasalah, Bari. Jadi rutin. Gaya hidup. Makanya dalam jangka panjang. Saya punya kasus dia seorang yang bekerja naik motor setiap hari. Naik motor setiap hari dengan celana jeans. Ketat tuh ya. Keren dong. Kelihatannya keren. Pada waktu diperiksa spermanya azospermi. Usia berapa tuh dok? Usia 30-an. Oh, masih usia produktif padahal ya dokter ya. Jadi kalau sudah ditemukan kasus azospermi, ya kasus terakhir yang saya temukan ya ini sama. Azospermi, saya katakan sperm aspirasi kamu akan dibiopsi. Dan itu dibiopsi itu blind, saya bilang. Karena namanya spermatozoa kan bukan seperti biopsi tumor ya. Kalau biopsi tumor kan ada bisa tanda langsung tusuk, ya ini kan nggak blind, ambil siapa tahu ketemu, siapa tahu. Nah, persoalan itu kan menjadi satu problem bagi bidang andrologi karena menjadi masalah dalam menemukan sperma yang bisa untuk bayi tabung. Untuk bayi tabung ini. Nah, itu sulit. Jadi itu mahal ya dok ya? Mahal Kang Cecep, mahal. Jadi at least rata-rata kan kita harus siapkan sekitar angka 200 ya, 200 juta. Jadi untuk biopsinya aja? Enggak, untuk semua proses keseluruhan bayi tabung. Keseluruhannya ya? Tetapi angka keberhasilan cuma 20%. Baik inseminasi, bayi tabung itu angka keberhasilan cuma 20%. Jadi buat pembaca Tribun dan Warta Kota, penting sekali bagi seorang pria menjaga kesehatan testisnya.
Iya. Karena ini penting karena ini ternyata menjadi problem yang ya kalau punya uang toh. Iya. Kalau nggak punya duit bagaimana? Cekak gimana? Dan akhirnya ya karena begitu program bayi tabung itu kan si wanita juga dipersiapkan. Iya. Obatnya, Buatnya ya. si wanita dibuat siap itu rahimnya untuk disuntikan hormon menerima itu, ovumnya diambil. Bayi tabung itu adalah IVF, in vitro fertilisasi. Jadi artinya apa? Sperma si laki diambil, telur si wanita diambil, dipertemukan di luar. Di luar ya. Namanya ICSI, intracytoplasmic sperm injection, ditemukan, ditaruh di tabung cawan, dibiakkan, dan itu tidak hanya satu, ada 5 zigot biasanya, sampai terbentuk morula, ya, baru itu setelah zigot itu terbentuk ditanamkan ke dalam rahim. Iya, rahim ini yang harus dijaga itu kemudian. Iya, disiapkan dia Siapanya? hormon, obat bermain. Obat-obatan. Katanya kalau terlambat obat itu bisa gagal ya? Bukannya terlambat obat, Kang. Jadi respon tubuh terhadap pengobatan juga beda-beda. Nah, itu dari sisi fertilisasi. Belum sisi seksualitas. Iya. Pasti terganggu. Begitu testisnya rusak, begitu testisnya tidak sehat, maka kadar testosteron dia mungkin bisa menurun. Dan kita bisa bayangkan hasrat di usia muda turun. Ancaman itu ya dok? Ancaman buat rumah tangga itu ya dok? Hasrat padahal baru menikah, padahal pengantin baru. Jadi artinya di sini saya melihat banyak di zaman now di kota megapolitan ini, waduh, pasutri muda justru Mbak Ari, Kang Cecep yang terancam. Iya. Karena ya lifestyle. Nah, kalau selama proses bayi tabung itu sebaiknya puasa hubungan intim nggak dok? Kalau namanya proses bayi tabung, begitu implan embrio itu dilakukan, embrio pasti harus berhenti dulu, Kang. Dia harus tirah baring. Rata-rata kan tirah baring 1 minggu, betul-betul dia sampai janinnya itu, embrionya itu nancep dengan baik di rahimnya. Tapi menjadi persoalan kan belum tentu rahimnya itu menerima. Makanya angka keberhasilan cuma 20%. Ditanam 5, yang hidup 1. Kemana yang lain ya? Terbuang. Mati. Ada juga yang 5 ditanam, 4 yang lahir. Ada juga? Ada. Pusing kepalanya. Saya pernah punya teman, pusing. Kenapa pusing? Iya nih, keponakan saya bayi tabung, lahir 4. Kayak bayi kembar gitu ya? Iya. Padahal dia cuma karyawan biasa. Pusing nggak? Pusing. Susunya, pampersnya, makan. Aduh. Pusing kepala. Ya, saya bilang ya itu resiko bayi tabung, saya bilang. Baik. Gitu, Mbak. Balik ke celana dalam ini ya dok ya. Ini tuh saya kok ngebayangnya kalau misalnya nggak pakai celana dalam yang ketat atau pas gitu ya, kok kayaknya nanti kayak belalainya kemana-mana gitu. Gimana tuh deh dok? Begini. Pembaca Tribun Warta Kota harus tahu ya. Masalah yang namanya celana dalam ketat ya Kang Cecep ya, bukan berarti itu yang seproporsional lah begitu. Bukan berarti yang ketat, yang jeansnya juga ketat, itu justru nggak sehat. Makanya kita tidak sarankan gaya hidup dengan memakai yang namanya yang ketat-ketat itu. Ya sewajarnya aja lah, Mbak. Ada nggak sih dok tips memilih celana dalam khususnya untuk pria ya dok ya, yang kayaknya pas gitu ya? Nggak ada, cuman saya katakan ukurannya dilihat, itulah yang diambil, ya dipakai. Jadi sepasnya. Karena lingkungan yang panas itu juga akan mengakibatkan terganggunya testis. Itu jelas, Mbak Ari. Jadi itu bukan lagi satu mitos, tapi menjadi satu kebenaran di dalam ilmu kesehatan seksual, seksologi, bahwa dan andrologi, bahwa testis yang sehat atau bagaimana sehatnya testis itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, itu dia. Oh gitu dok, ada pengaruh sama lingkungan. Oh iya, lingkungan terutama yang ketat-ketat ini, celana dalam ya.
satu lagi, tidak hanya celana dalam atau motor, mesin. Iya. Mesin. Panas-panas, Oh. pekerja pabrik terpapar radiasi panas. Oh, itu pengaruh juga. Pengaruh. Nggak usahlah kita bicara radiasi ion radioaktif ya. Ya. Tapi radiasi panas, mesin-mesin pabrik itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi Kang Cecep. Ya. Nah, untuk mendeteksi bahwa laki-laki itu mempunyai masalah di fertilitas dan spermatogenesis, Ya. itu bagaimana, Dok? Maksudnya menganalisa. Untuk mendeteksi kan Deteksi. kan Oh, misalnya ya. saya ini pakai ketat, seakan-akan tidak Ya. ada masalah kan? Kalau kita memeriksa bagaimana kadar sperma atau kadar kualitas spermatozoa seorang pria, kita melakukan namanya analisa sperma. Ya, analisa sperma, Kang Cecep, Bari. Analisa sperma itu pria dilarang mengeluarkan ejakulat 3 hari puasa. Puasa seks 3 hari, ya. Kemudian Dok, Kemudian dia datang ke lab, masturbasi di sana. Waduh. yang pagi-pagi tadi dokter bilang itu ya? Ya. Harus pagi gitu ya? Dok? Itu testosteron. Oh gitu, ini beda? Beda. Ini kan tadi kan saya katakan hormon testosteron harus pagi. Kan ambil darah dia. Oh gitu. Ah, Tapi kalau hormon sperma testosteron itu ambil darah. Ya, ya. Tapi kalau analisa sperma, masturbate, ngocok dia. Ada. Ah, Ada. nah, gini Kang, kalau dia sudah berkeluarga atau menikah, nah saya suruh biasanya sama istri. Oh, berhubungan. Bukan, Oh, bukan. istri yang melakukan. Oh. Diperbantukan gitu ya? Dok? Diperbantukan, Iya. karena akan Difungsikan gitu karena ya, Dok? akan di lab itu akan disediakan kamar Kang. Oh, gitu. Bahkan ada di kamar itu disediakan foto-foto seksi, foto Oh, wanita telanjang, iya, untuk iya. menciptakan imajinasi. Kalau perlu film blue disediain. Iya. Karena mungkin si pria sudah libidonya rendah, Iya. nggak punya gairah. Nah, disuruh pasangan wanitanya yang masturbasi, onani. Iya. Begitu keluar ejakulasi ditampung, segera dibawa ke mikroskop. Karena kalau tidak, dalam waktu 30 menit sperma rusak. Nggak bisa dinilai. Iya. Dinilai apa? Ada 3 yang dinilai. Jumlah, pertama dinilai jumlah ejakulatnya, warna, bau, baru mikroskop. Berapa jumlah spermatozoanya, motilitasnya, dan bentuknya. 3 itu. Iya. Jadi 30 menit harus masuk di mikroskop. Jadi kalau ada pembaca Tribun Warta Kota belum sampai hari ini belum punya anak, maka pemeriksaan analisa sperma harus di lab. Iya. Tidak boleh ada di rumah, kan ada banyak pertanyaan. Boleh nggak Dok di rumah? Nanti dibawa gitu. Gak bisa ya. Macet Macetnya bisa ya. 1 jam, mati, nggak ada artinya. Jadi kebuang akhirnya ya, Dok, dalam ya? waktu 30 menit maksimal sudah harus kita diperiksa di bawah mikroskop gitu. Kalau melakukan hubungan intim terus pada saat orgasme dikeluarin, artinya tidak dikeluarkan di vagina gitu, bisa kita, Dok? Nggak bisa Kang, Oh, nggak bisa ya? nggak bisa. Oh. Karena ternyata terbukti susah coitus interruptus. Mau keluar, tunggu dulu. Tanggung. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi harus dikeluarkan, masturbate, langsung ditampung ejakulatnya, langsung dibawa ke Iya. si pemeriksa lab. Makanya di lab itu Kang, Mbak Ari, ada ruangan khusus Iya. untuk masturbasi namanya. Itu kegiatan itu ya, Dok? Itu ada. Setiap lab pasti ada. Gitu. Nah, untuk menghindari, Dok, supaya selain misalnya itu menghindari pemakaian celana dalam yang ketat dan juga jeans yang ketat atau juga motor, kalau gaya duduk juga bisa mempengaruhi nggak, Dok? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau duduknya gini kan Nggak jadi ada. kejepit juga, Mau Dok? duduknya kaki disilang Betul, gitu ya. betul. Kejepit ya enggak lah. Enggak ya? Masa Enggak ya? kaki disilang terus Kang? Ya Mbak Ari. Oh, itu Kalau nggak misalnya pengaruh ya? Nah. ini Dok, kalau tidur malam tuh Dok. Ya. Nah,
Sebenarnya sehat nggak sih dok? Kan banyak tuh yang cerita-cerita di luar sana tuh kalau tidur malam lebih sehat nggak pakai celana dalam Ya. atau panty untuk perempuan ya dok, atau pakai boxer kalau untuk laki-laki. Jadi maksudnya tuh bener yang longgar gitu. Kalau kita intinya adalah celana dalam itu disesuaikan. Jadi pembaca Tribun dan Warta Kota jangan pernah berpikir, wah kalau begitu yang longgar-longgar, sehingga Mbak Ari bilang belalainya kemana-mana begitu. Tidak ya. Tetapi intinya adalah yang disesuaikan saja ya. Terutama panasnya ini, lingkungan panas ya. Jadi seringkali yang kita lihat adalah sudah memakai yang ketat, lalu dia harus terpapar panas naik motor, kena mesin ya, dan itu terus menerus. Nah, akhirnya mempengaruhi proses spermatogenesis atau mempengaruhi kesehatan testis, sehingga akhirnya apa? Pasti problem. Betul ya. Yang Problem paling bahaya seksual, problem fertilitas. Dan kita tahu Mbak Ari, ya, waktu testisnya terganggu, testosteron dia terganggu, kita tahu dong fungsi testosteron apa? Hormon pembangun. Iya. Sama seperti wanita, hormon estrogen. Hormon testosteron, hormon pembangun, Kang Cecep. Pembangun dalam artian apa? Metabolisme tubuh diatur sama testosteron. Kesehatan jantung, pembuluh darah diatur sama testosteron. Mood, daya tahan tubuh diatur sama siapa? Testosteron. Jadi pasti buat pembaca Tribun dan Warta Kota harus tahu, terutama yang pria, kalau testisnya bermasalah, pasti kualitas hidupnya juga bermasalah. Gitu, Jadi ceknya Mbak. semuanya. Semuanya. Ya. Jadi akan berpengaruh kepada banyak hal gitu ya. Baik. Nah, kalau misalnya itu tidak mandul dok, tapi dia menggunakan yang ketat-ketat dan ada pengaruh panas, kalau melahirkan itu berpengaruh nggak ke keturunannya dok? Tidak. Ya. Tidak ada pengaruh ke janin. Jadi gini Kang Cecep, kita harus tahu. Nah, ini bicara tentang namanya kelainan bawaan. Kelainan bawaan tidak dipengaruhi oleh seberapa ketat celana dalam, tidak. Oh, nggak ada ya. Beda ya dok ya urusannya. Tidak. Jadi kelainan bawaan atau kecacatan bawaan atau kelainan kongenital bahasa kerennya itu dipengaruhi oleh kualitas sperma, Mbak Ari. Dalam hal ini leher sperma. Jadi ada satu struktur yang dalam genetik sel ya namanya mitokondria itu di leher sperma. Nah, itulah yang pembawa yang namanya jadi gini. DNA seorang pria akan lebih banyak melahirkan kecacatan apabila dia membuahi seorang wanita bila di atas umur, ini prediksi ya, ini satu hipotesa, sekitar 60 tahun ke atas. Jadi kalau usia produktif nih, pakai celana ketat, ya, naik motor, tapi masih bisa menghamili, normal, nggak akan masalah. Kecuali nih Kang Cecep misalnya 60 tahun, mohon maaf ini, ya punya lagi istri nih, muda, ya kan, dia tuh menghamili. Nah, resiko kelainan bawaan lebih besar. Gitu. Karena masalahnya ada di pria ya? Ya, karena kelainan daripada sel spermatozoa. Jadi kelainan dari struktur genetik DNA-nya. Iya. Jadi kalau punya istri muda lebih baik jangan punya keturunan ya dok. Enggak, saya ngomong pemerintah. Dok, dari tadi itu kan kita ngobrol tentang kalau pakai underwear yang ketat tuh bikin panas gitu ya. Sebenarnya seberapa suhu yang baik untuk si miliknya testis ini itu berapa ya dok, supaya nggak dibilang kok ini panas atau enggak gitu dok? Ada nggak sih dok? Nggak ada patokan, yang penting kan suhu tubuh tuh sebenarnya suhu yang panas ya. 37 ya dok? 37, 36, di atas 37,5 kita katakan demam. Ya. Jadi istilah demam itu berapa sih secara medis? Di atas 37,5. Demam ini.
Kalau kita masuk mall nih, Mbak Ari ya, tet 36, sekian, ya toh? Lewat. Lewat, tet, nah, ya kan? Kalau di atas 37,5 itu demam. 37 aja udah dicurigai, Dok. Iya, betul. Kadang-kadang. Nah, berarti kita harus tahu bahwa untuk testis, demam atau yang namanya problem lingkungan yang panas itu mungkin artinya ini secara keilmuan di atas 37,5. Tapi kan nggak mungkin kita raba, Mbak Ari. Iya, Ya tapi juga dites ya, Dok ya. Dites. Tapi biasanya tercipta itu Oh. di dalam karena panas ya itu. Iya. Itu. Oke dokter, baik. Jadi kayak tadi yang dokter bilang bahwa tidur malam baiknya sih nggak usah pakai celana dalam atau pakai boxer biar longgar, biar bisa bernafas. Tuh mitos ya dok ya? Mitos, kembali mitos. Jadi senormalnya saja, sepantasnya, senyamannya, seukurannya. Ya, Iya. ya jangan juga nanti kecoa masuk lagi. Kan ada mitos begitu ya, Iya, ntar iya. kecoa masuk lagi, tuh gigit dia bilang itu. Ya itu misalnya. Iya, iya, gitu. iya. Tapi intinya dari yang saya mau sampaikan adalah sepantasnya saja, senyamannya. Ya bukan berarti wah jangan pakai celana dalam waktu itu. Tidak. Artinya apapun itu nyaman buat si pria ataupun buat si wanita itu ya. Kalau pengaruh bahan kainnya itu, Dok, ada pengaruh nggak, Dok, kalau misalnya bahannya Pemilihannya panas? gitu. Ya itu saya bilang apalagi bukan katun. Ya. Itu Ya. mempengaruhi, Kalau Dok, di ya? wanita sih pengaruh banget ya, Ya, dokter ya, pengaruh banget kan Nah, Cecep. kembali tidak usahlah kita bicara yang namanya spermatozoa atau testis. Jamur. Oh, jamur. Jamur akan tumbuh bagus enggak, Kang Cecep? Tumbuh bagus. Pada waktu situasi panas, lembab di organ reproduksi, di selangkangan aja keringat. Munculin nggak Iya, jamur iya, itu? iya, iya. Muncul. Candida albicans paling sering. Candida inguinalis. Jadi di inguinal, jadi Iya, di selah iya, iya. paha. Ya, kalau perempuan di bawah payudara, jamur. Kalau panas, keringat, lembab, itu dia Itu masalah ya. masalah. Ya. Terberatnya pada organ testis lah begitu. Iya, iya. Ya. Dan satu lagi, Dok, kalau Ya. ada orang yang celana dalamnya nggak ganti-ganti itu mempengaruhi nggak? Higienis lah itu. Higienis ya? Iya, Side A, higienis side lah. B gitu Iya. dong. Ada Misalnya, jamur Dok. itu, Dok. Side A, side B ya kan? Iya, bolak-balik gitu loh, Bolak-balik, Dok. side A, side B kan? Ya kayak Sabran teman kita. Side A, side B. 4 hari ganti-ganti tuh. Itu biasanya jamuran. Jamuran ya. Tapi untuk organ dalam testis tidak. Oh, iya. Yang saya maksudkan adalah bagaimana celana dalam artian itu rasa panas ekstrim, tidak hanya celana dalam sebetulnya menimbulkan gangguan pada testis. Itu dia. Iya, iya, iya. Kalau indung telur rahim gimana? Tidak terpengaruh. Biasanya kalau si wanita keputihan. Itu. Iya, iya, Nah, iya. keputihan juga menjadi masalah. Karena kalau keputihan itu rasa panas, lembab, cairan yang keluar, kalau itu tidak diatasi akan muncul jamur. Jangan pernah anggap remeh, Mbak Ari. Begitu jamur muncul, itu bisa naik sampai ke dalam endometrium, rahim. Bahaya kalau Itu tidak bahaya tuh. bahaya diatasi dengan benar. Bisa menimbulkan apa tuh, Dok? Keputihan, Keputihan. lalu dia menimbulkan radang di mulut rahim ke atas. Nah, akhirnya susahnya apa? Untuk terjadi proses pembuahan. Sulit terjadi. Nah, akhirnya terganggu ya, terganggu Iya, iya. begitu. Jadi pembaca Tribun jangan pernah anggap enteng ya, celana dalamnya ya, yang sehat. Itu. Yang nggak longgar, nggak ketat. Yang nggak longgar supaya belalai tidak kewer-kewer tidak kemana-mana, tapi yang sesuai lah gitu ya bagi pria dan wanita. Biar belalainya tetap aman ya dok. Tetap aman gitu kan. Ya. Gitu. Baik Kang Cecep, dari saya sudah tidak ada pertanyaan dan kita nggak terasa udah 30 menit Iya. ke depan ya Kang Iya, Cecep. iya, iya. Seru Iya. banget nih ngobrolnya Iya. dok ya. Ya, jadi saya mau sampaikan aja langsung kesimpulan kali ya, Ya, Kang ya, Dok. Cecep Ya, ya, boleh highlights dok, ya. monggo silakan. Memang kesehatan reproduksi itu adalah satu hal yang penting dijaga, yang tidak kelihatan atau tidak kasat mata, tapi ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, kita soroti tentang efek celana dalam artian itu situasi atau lingkungan yang panas buat testis ya bagi pria.
Iya. Testisnya menerima suhu yang panas, kelembaban yang tinggi, apalagi kalau terkena mesin atau yang namanya paparan panas itu sama testis ya. Iya. Ada dua hal yang terpengaruh, yaitu pembentukan spermatozoa, lalu yang berikut juga adalah yang namanya kadar testosteron, sehingga akan berpengaruh kepada dua hal juga, seksualitas dan juga berpengaruh kepada yang namanya kesuburan. Kesuburan, kesuburan, Gitu ya. aja. Pada seorang wanita tidak terlalu bermakna tetapi higienis dan akan bisa menimbulkan keputihan. Itu mungkin Kang Cecep. Dan bagi pembaca Tribun Warta Kota yang ingin bertanya lebih lanjut, ya mungkin hari ini mendengar siaran ini atau talkshow kita ini ada banyak pertanyaan, silakan chat ke WA saya di 0813 8231 7586. Saya ulang, 0813 8231 7586. Saya pasti akan jawab. Dan saya praktek ada 3 tempat yang mungkin ingin berkonsultasi ketemu, ya ada di Depok, ya ada di Jakarta Selatan Haji Nawawi Pondok Indah, dan ada di Bogor, ya. Dan semoga talkshow kita ini bermanfaat ya Kang Cecep hari ya, mengedukasi banyak orang. Mengedukasi banyak orang ya. Demikian Memberikan Kang Cecep. info dan mematahkan mitos Mitos ya, karena mitos di luar banyak sekali ya. Ya. Demikian. Baik pembaca Tribun dan Warta Kota, kita sudah mendapatkan ilmu baru ya. Tadi juga sudah dikatakan sama Ya. dokter dan Mbak Ari, mematahkan banyak mitos. Ya. Tidak perkara sepele ya, sering kali dianggap sepele soal celana dalam, tapi kalau itu menimbulkan panas, Ya. itu bahaya, itu sangat berbahaya buat Bahaya. kesuburan. Betul. Nah, kalau sudah kesuburan, mahal. Mahal, betul. Nah, Jadi kita ya, akan kembali pada hari Kamis ya Mbak Ari ya, Ya. Ya. dengan topik yang seru dan pasti juga memunculkan hal-hal yang baru. Baru ya. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat malam. Jangan lupa subscribe ya.